بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا أيها الإخوة معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله ما قال الله تبارك وتعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة في الإيمان معاشر المسلمين والmuslimat, para ibu, para bapak, saudara sekalian, sahabat fiddin rahimakumullah. Betapa beruntungnya, betapa pula bahagia dirasakannya bagi mereka al-muhsinin, yaitu orang-orang yang memiliki mental ihsan, orang-orang yang senantiasa berjibaku dan dalam giat kehidupan kesehariannya senantiasa berada di dalam barisan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba di jalan kebaikan, di jalan Islam, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa teramat sangat beruntungnya mereka. Dikatakan sangat bahagia kehidupannya, tidak hanya kelak di negeri akhirat, tapi di alam dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala
membayar dengan kontan, membalasnya secara cash dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang terkadang tanpa disangka dan tanpa diduga. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kami sampaikan demikian? Terdapat banyak keutamaan dan keistimewaan bagi mereka yang memiliki mental ihsan yang kami maksud. Mental ihsan yang disebut oleh Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator nasional yang sudah melanglang buana memberikan motivasi mulai dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang skala nasional. Atau mungkin juga beliau memberikan motivasi spirit dalam berkehidupan ini dalam skala internasional. Beliau kemudian menyatakan bahwa generasi muhsinin yang disebut dengan mental ihsan itu adalah mereka yang mengelaborasi 3 kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah intellectual quotient, yaitu kecerdasan knowledge, kecerdasan intelektualnya. Kemudian emotional quotient, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan di dalam mengontrol emosi. Kemudian yang ketiga adalah yang termasuk dari puncak dari kecerdasan manusia itu adalah spiritual quotient, yaitu kecerdasan spirit, kecerdasan beragama, kecerdasan berislam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam beberapa buku yang ditulisnya yang kemudian termasuk bagian dari buku bestseller, mengutip kami bahwa jiwa ihsan itu adalah mereka yang bergerak dari from zero to hero, yaitu dari nol menuju hero, yaitu menuju kekuatan, menuju superpower, atau kalau kami bahasakan ketika kita ingin sampai pada Allahu ghayatuna, Allah yang menjadi orientasi, Allah yang hanya menjadi prioritas, Allah yang hanya menjadi maqasid, tujuan utama, tidak ada tujuan yang lain, maka tidak bisa diraihnya kecuali kita sampai berada pada titik nol. Dalam artian adalah, ngapunten, kita bergerak pada orang-orang yang senantiasa tidak memiliki dosa dan maksiat, dalam artian yaitu dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui proses yang panjang. Tidak bisa instan, karena memang manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya berbuat salah, wan nisyan, dan tempatnya khilaf atau lupa. Namun pernyataan demikian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti melegalkan sebuah kesalahan atau kekhilafan sehingga dijadikan alibi, dijadikan sebuah alasan. Saya kan manusia, wajar berbuat salah. Saya kan manusia, lumrah kalau berbuat khilaf. Tidak demikian yang kami maksud. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendesain manusia itu dalam bentuk yang demikian, sehingga maha adil dan maha kebijaksanaan Allah yaitu membuka pintu maghfirah, membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya bagi siapapun mereka yang pernah menorehkan sejarah-sejarah hitam dalam kehidupannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa tidak istimewanya mereka yang memiliki mental muhsinin, memiliki jiwa dan ruh Islam dalam kehidupannya.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam banyak firman-firman-Nya. Yang pertama disebut dengan muhsinin, keistimewaannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin, cinta, suka kepada orang-orang yang muhsinin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 diabadikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134 148. Kemudian juga disebutkan di dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-93. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala cinta, Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang bermental ihsan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaannya dengan kalimat innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, menggunakan huruf taukid. Salah satu huruf taukid yang dimaksud itu adalah huruf la. Selain huruf yang lain, qad dan seterusnya. Maka Allah menegaskan di dalam ayat 69 surat Al-Ankabut ini, dalam kutipan ayatnya Allah nyatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, benar-benar membersamai orang-orang yang ihsan. Betapa tidak bahagianya kita hadirin ketika di dalam kehidupannya ini dibersamai orang-orang yang kita cintai. Ini yang membersamai kita itu bukan manusia, tapi yang membersamai dengan setia itu adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Ketika kita dirundung duka, Allah yang menghiburnya. Ketika ada konflik atau problematika di dalam kehidupan, Allah yang akan menguraikannya dengan memberikan problem solving yang terbaik. Ketika kita butuh, Allah menyediakannya. Ketika kita sudah kehilangan semuanya, Allah masih ada di dalam kehidupannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa tidak bahagianya mereka para muhsinin. Ditegaskan oleh Allah, innallaha lama'al muhsinin. Ini keistimewaan yang kedua daripada orang-orang yang memiliki mental dan jiwa ihsan, yang senantiasa terpatri dan terrealisasikan dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya di dalam bahasa kita terjemahkan tidak. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala nyatakan falahu ajruhu 'inda rabbih. Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendapat pahala di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada sedikit pun gentar, tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam diri mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini ayat menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat baik, yang disebut dengan muhsinin,
Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ganjaran yang istimewa kelak di negeri akhirat. Dan ini Allah yang berjanji. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkampanye di dalam ayat-ayatnya, berjanji di dalam ayat-ayat sucinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih daripada janji-janjinya. Kalau manusia masih bisa bersilat lidah, berkampanye, berjanji yang manis-manis, tapi belum tentu ditepati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, sudah pasti Allah tepati kelak pada waktunya. Ini yang ketiga, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puncak daripada orang-orang yang muhsinin, keistimewaannya adalah mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat 56 surat yang ketujuh, yaitu surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Ayat ini sangat indah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita artikan di dalam bahasa kita, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh raja, penuh harap. Wa tama'a kalau di dalam ayatnya, raja di dalam keterangan yang lain, yaitu pengharapan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan doa-doa kita. Kemudian ditutup di dalam rangkaian ayat ini dengan kalimat yang sempurna, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa luar biasa istimewanya mereka yang memiliki mental dan jiwa ihsan dalam kehidupannya. Namun yang menjadi pertanyaan besar muncul di dalam benak kita masing-masing, sudah pantaskah kita kemudian menyandang gelar muhsinin? Sudah layakkah kita kemudian mendapatkan gelar orang-orang yang memiliki mental dan jiwa ihsan dalam kehidupan? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada indikator-indikator yang harus kita penuhi. Dan banyak sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an siapa mereka yang disebut dengan muhsinin. Begitupun juga di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan banyak keterangan siapa mereka yang memiliki mental ihsan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengutip dari hadis nomor urut yang kedua, termaktub di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dalam redaksi yang sangat panjang Bapak Ibu. Kemudian hadis ini dikenal dalam istilah hadis Jibril, atau yang kemudian disebut dengan hadis Jabrail. Dikatakan hadis Jibril karena di dalam hadis ini terdapat edukasi malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril karena malaikat Jibril alaihi salam datang menyerupai manusia. Yang digambarkan di dalam hadis tersebut, hadirin rahimani wa rahimakumullah,
malaikat Jibril alaihi salam itu memakai pakaian yang sangat putih. Tidak ada bekas perjalanan panjang atau kotoran-kotoran yang menempel pada baju putihnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang dimaksud ini tidak melakukan perjalanan yang panjang. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenalnya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penghujung daripada akhir hadis ini, ketika malaikat Jibril alaihissalam sudah selesai dan rampung memberikan pelajaran di dalam majelis yang dimaksud, kemudian Rasulullah memberikan ketegasan, memberikan keterangan, ketahuilah wahai sahabatku, bahwa yang datang di hadapan kita itu adalah malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan juga di dalam hadis tersebut, sosok yang memakai pakaian putih itu kemudian rambutnya sangat hitam. Artinya tidak ada tanda-tanda bekas dalam perjalanan, tidak kusam dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam matan hadis ini kemudian ada 4 edukasi yang disampaikan. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, kemudian yang ketiga tentang ihsan, dan yang terakhir tentang pertanyaan yang diajukan, yaitu mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara 4 edukasi yang disampaikan malaikat Jibril dalam hadis Jabrail yang kami maksud, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal ihsan ya Rasul?" Apa itu ihsan ya Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah." Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti halnya kalian melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Fa illam takun tarahu, maka apabila kalian tidak mampu untuk melihat Allah secara langsung, dan itu pasti tidak mungkin indera mata kita, tidak mungkin kemudian fisik kita mampu melihat Allah secara langsung, itu tidak mungkin. Maka disebutkan di dalam konsep bangunan ihsan tersebut, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kalian. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari dari hadis tentang ihsan ini, kemudian yang pertama yang dapat kami terangkan adalah bahwa mari di dalam setiap dimensi kehidupan kita, di dalam setiap sektor kehidupan kita, aktivitas amal kegiatan kita, mari kita kemudian niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian secara ritual kita sholat berjamaah di masjid kemudian itu disebut dengan ibadah. Tidak hanya itu saja. Maka kemudian para ulama-ulama kita di Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini kemudian merumuskan yang kemudian termaktub di dalam bab Masailul Khamsah. Satu di antara tentang perkara atau masalah yang 5, satu di antaranya kemudian diberikan bangunan konsep, dijelaskan dan diterangkan tentang apa itu ibadah, mahiyal ibadah. Maka di dalam kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut kemudian dinyatakan bahwa al-ibadah at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah wajtinaba nawahihi, dengan cara thariqahnya untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada thariqah yang terbaik,
tidak ada cara yang terbaik kecuali bimtithali awamirillah wajtinaba nawahihi, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, yang kemudian disebut dengan berbekal takwa, yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambil bekal, raihlah bekal, milikilah modal yang paling mendasar. Tidak ada bekal yang terbaik, tidak ada modal yang paling sempurna kecuali bekal takwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita kembali pada bangunan interpretasi yang kemudian dijelaskan, dituliskan oleh para ulama-ulama di Muhammadiyah, bahwa hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kasuistik kita banyak menemukan ada orang yang sangat rajin sholatnya, ada orang yang sangat dermawan di dalam bersedekah, di dalam membagi dan memberi sebagian daripada harta yang dimilikinya. Tapi kemudian, mohon maaf, tidak bisa dikatakan atau belum bisa dikatakan, belum dikategorikan sebagai orang-orang yang muhsinin, maka yang salah itu bukan sholatnya. Maka yang salah itu bukan sodakoh, infak, zakat, dan seterusnya. Tapi ada problem. Seharusnya secara logika, kalau ibadah sholat kita bagus, tentu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kasusnya adalah orang ini sholat, tapi mengapa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Korupsi masih dilakukan, ghibah di mana-mana, memfitnah di mana-mana, kemudian berbagai macam bentuk kemaksiatan senantiasa menghiasi kehidupannya. Di mana titik letak ruh sholatnya? Di mana nilai-nilai sedekah yang berimplikasi dalam kehidupannya? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya orang yang senantiasa beribadah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan berkaitan dengan makna atau interpretasi daripada ibadah. Kemudian di dalam himpunan putusan majelis tarjih itu tidak berhenti di sana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian dijelaskan berikutnya bahwa ketahuilah ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, atau yang dikenal dengan istilah lain yang disebut dengan ibadah khassah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tata caranya, kaifiyatnya itu kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian gerakannya, bagaimana kemudian bacaannya, kapan waktunya, berapa jumlahnya, itu mutlak. Tidak bisa kemudian kita merujuk kepada orang lain. Tidak bisa kemudian kita berdasar kepada orang lain, tapi merujuknya kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam kehidupannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang semua logika, semua kemudian pikiran kita tidak bisa menyentuhnya. Dalam artian adalah mutlak. Ya. Contoh hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah mahdhah itu jelas. Salah satu contohnya adalah, saya contohkan konkretnya adalah sholat. Nah, sholat yang dimaksud itu tidak bisa kita logikakan. Mengapa kemudian kita setelah bangun tidur, dari istirahat malam kita, dari istirahat panjang kita, berjam-jam kita tidur, kemudian setelah itu bangun, hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat subuh 2 rakaat. Sementara kemudian di siang hari dengan jerih payah kita bekerja, membanting tulang, memeras keringat, mungkin badan kita bau karena bekerja kita sudah lelah seharian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk sholat duhur dan sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Mengapa kemudian tidak subuh saja yang 8 rakaat sekaligus? Duhur dan asar cukup 2 rakaat saja.
Ini yang kami maksud bahwa ibadah mahdhah itu tidak bisa kita rasionalisasikan. Tidak bisa kita logikakan. Karena ini sudah ditentukan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan contoh konkret oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kalau sudah ibadah mahdhah tidak bisa ada intervensi dan campur tangan manusia yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hak otoritas penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ibadah ammah atau yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum, secara umum. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah umum ini merujuk daripada salah satu hadis. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menemukan satu fenomena yang menurut sahabat tersebut itu menyalahi aturan, menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat itu melihat ada sahabat yang lain, ngapunten, mengkawin silangkan bunga kurma. Nah, ketika melihat fenomena demikian, sahabat yang melihat tadi lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, si fulan tadi mengkawin silangkan bunga kurma. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh engkau ya Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semua itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, merujuk pada dasar hadis ini, kemudian didukung oleh referensi atau literatur hadis-hadis yang lain, kemudian para ulama-ulama kita di Persyarikatan Muhammadiyah memberikan ketegasan bahwa berkaitan dengan aktivitas-aktivitas umum itu juga disebut dengan ibadah. Dan kita diberikan kesempatan untuk berinovasi. Beda kalau kita konteksnya, secara konteks itu adalah ibadah mahdhah, kita tidak boleh. Tahdits itu tidak boleh. Berinovasi itu tidak boleh. Mutlak. Hak otoritas sekali lagi itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah itu dipersilahkan untuk berinovasi. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengeras suara, tidak ada handphone, tidak ada gadget, tidak ada corong atau speaker ketika adzan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini diperbolehkan karena ini urusan dunia. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dari Madinatul Munawwarah, kemudian ketika hendak menuju atau safar ke kota kelahirannya, yaitu ke Makkatul Mukarramah, hendak melaksanakan ibadah haji dan seterusnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan pesawat, tidak pernah naik Pajero, tidak pernah naik Fortuner ataupun mungkin kendaraan-kendaraan yang mutakhir lainnya seperti saat ini. Tapi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik onta, jalan kaki dan seterusnya. Nah, di dalam mengantarkan perjalanan menuju ibadah haji itu juga disebut dengan ibadah. Alat transportasinya itu juga disebut dengan konteksnya ibadah ammah, yaitu perkembangan zaman. Inovasi kita boleh dalam hal ini. Maka merujuk dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian, tapi bersyarat juga tidak boleh kemudian lepas daripada nilai-nilai yang paling mendasar di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Tidak boleh bertentangan. Nah, dari keterangan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kami tarik kesimpulan bahwa ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah dengan berbagai macam contoh-contohnya, bekerja, berbisnis, berdagang,
atau mungkin berada di perusahaan, apapun aktivitasnya, selama itu mendekatkan diri kepada Allah, maka kita masuk di dalam barisan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, di dalam konteksnya kita membangun diri kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yaitu jiwa muhsinin itu adalah senantiasa merasa dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga solat kita ikhlas karena Allah, berjamaahnya kita lillahi rabbil alamin, sehingga zakat yang kita bagikan juga demikian, pekerjaan dimanapun kita berada juga semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa demikian? Karena kita sudah sadar betul bahwa CCTV Allah itu tidak bisa dimanipulasi. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini akurat. Salah satu bukti, salah satu contoh dalam rukun iman kita, yaitu Allah utus 2 malaikat yang senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan kita. Malaikat Raqib alaihi salam yang mencatat amal kebaikan kita, dan kemudian dituliskan di dalam satu kitab yang disebut dengan Illiyin. Kemudian malaikat Atid yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal buruk manusia, yang kemudian dicatat dalam salah satu kitab yang disebut dengan Sijin, termaktub di dalam surat Al-Mutaffifin. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jelas dan tegas, siapapun di antara kita, siapapun umat manusia dimanapun berada, kalau kita ingin diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah, menjadi memiliki mental muhsinin, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari kita lakukan, mari kita beramal, mari kita mengerjakan amal perbuatan yang senantiasa bernafaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah ini tentu ikhlas karena semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi siapa mereka yang disebut dengan orang-orang yang memiliki mental muhsinin. Insyaallah kami akan memberikan penjelasan pada kesempatan berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa afwan minkum. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.